Di Korea Selatan, sistem pipa minyak bawah tanah memiliki panjang sekitar 1.200 km. Minyak mentah diolah di berbagai kilang dan diangkut ke kota-kota besar melalui pipa setiap minggunya. Ada orang-orang yang menusuk pipa untuk mengambil minyak dan mencari uang. Mereka dikenal sebagai tikus. Penjahat bernama Straw tertarik dengan bisnis ini. Jadi, ia menyewa drill bit yang legendaris untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun, yang muncul adalah Jobse yang berpura-pura menjadi drill bit. Sehingga ketika ia mencoba menggunakan bor yang sama dengan yang digunakan oleh tikus terkenal itu, ia membuat kesalahan dan menyebabkan kebocoran. Gudang itu akhirnya meledak dan para pria berhasil melarikan diri tepat waktu. Tetapi Jobsu mengalami luka bakar di kakinya. Beberapa jam kemudian, polisi tiba untuk menyelidiki tempat kejadian kejahatan tersebut. Dan begitu petugas polisi Mansik melihat bor yang menyebabkan ledakan itu, dia yakin ini adalah karya drill bit yang pernah ditangkapnya ketika dia masih bekerja di divisi intelijen. Namun, dia tidak memberitahu atasan-atasannya tentang hal ini karena dia telah kehilangan kredibilitasnya. Jadi, Mansik meminta rekannya Sanggo untuk membantunya melakukan penyelidikan sendiri. Sementara itu, Straw pergi menemui Dehan, tikus yang mengirimkan drill palsu karena drill bit yang asli terlalu mahal. Straw memukuli Dehan dan menuntut untuk melihat jenius sejati. Kemudian Dehan mengatur pertemuan dengan Dolji, drill bit sebenarnya. Ketika mereka membahas rincian pekerjaan, Mansik dan Sanggo tiba untuk menuduh mereka sebagai dalang ledakan baru-baru ini dan meminta mereka untuk memperlihatkan kaki mereka, tetapi tidak adanya bekas luka membuktikan bahwa mereka tidak terlibat. Mansik mencoba meyakinkan atasan-atasannya bahwa tikus-tikus akan mencoba lagi, tetapi dia diabaikan. Jadi sebagai gantinya, Mansik meyakinkan Sanggo untuk membantunya memeriksa semua bangunan yang ditinggalkan di daerah tersebut. Kembalinya ke Dolji, ia bertemu dengan Straw untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal dilakukan oleh Jobsu. Dan Straw sangat senang dengan kesuksesan itu, sehingga memberitahu Dolji tentang pekerjaan yang lebih besar yang akan datang dari seorang pendukung penting. Beberapa jam kemudian, Dolji memiliki pertemuan dengan pendukung ini yang ternyata adalah Genwoo, pemilik perusahaan pengolahan minyak terkaya. Genwoo ingin Dolji mengebor lubang-lubang berbahaya tertentu dan mendapatkan cukup minyak untuk mengisi tangki pabrik yang akan dirobohkan dalam 50 hari. Sehingga pekerjaan tersebut harus selesai dalam 1 bulan. Dolji berpikir bahwa tergesa-gesa dalam pekerjaan akan membuatnya menjadi buruk, tetapi Genwoo meyakinkan untuk bergabung dengan menerima bayaran $1 juta. Pekerjaan ini dilakukan di ruang bawah tanah sebuah hotel yang akan ditutup dengan alasan bahwa mereka penuh. Dolji akan menjadi pemimpin tim yang dipilih dengan cermat untuk tugas tersebut. Mr. Na sebagai pemetaan geografi bawah tanah, Gensab sebagai penggali, dan Jobsu sebagai pengelas. Sementara para pria bekerja counter akan menjaga meja resepsionis untuk menjauhkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Jika polisi datang, dia akan mengaktifkan alarm untuk memperingatkan tim. Sementara mereka mendapatkan separuh pembayaran di muka. Ada syaratnya. Jika salah satu dari mereka meninggalkan hotel sebelum pekerjaan selesai, kontraknya akan batal. Semua telepon mereka diambil oleh Straw. Tim segera mulai bekerja sambil mengeluh tentang bau busuk yang disebabkan oleh saluran air limbah yang berjalan di bawah hotel. Ada ketegangan di antara mereka karena Dolji merasa dia lebih baik dari semua orang di sana. Tetapi setidaknya dia mendengarkan pengetahuan Mr. Na tentang daerah itu untuk menggali di tempat yang tepat. Sementara Genwoo sedang berurusan dengan pinjaman yang diambilnya dengan jaminan sahamnya. Dia menggunakan 50 juta dana perusahaan untuk membeli saham rendah daripada membayar hutangnya karena dia yakin akan ada ledakan segera yang akan memungkinkan mereka untuk menjual tinggi.
Kembali ke tim, mereka telah membuat terowongan yang layak sebelum mereka menemukan masalah pertama mereka. Deposit yang kaya akan kapur. Kelembabannya membuat hal-hal menjadi berbahaya. Jadi Mr. Na ingin melewati deposit tersebut. Namun, Dolly berpikir bahwa tidak ada waktu cukup untuk membuat rute baru, sehingga mereka seharusnya hanya mengandalkan dukungan dan mendorong maju. Sebuah argumen terjadi, sehingga Gensab mencoba menenangkan semuanya dengan menjelaskan bahwa mereka dapat mengebor balok dengan zigzag untuk dukungan yang sempurna. Sambil mencoba mendemonstrasikannya, dia tidak sengaja memotong kabel dan mengenai Jobsu yang sekarang ingin memulai perkelahian. Dolly memukulnya dan menghinanya, kemudian mengangkat celananya Jobsu untuk melihat bekas luka dan memastikan bahwa dia adalah orang rendahan yang mencoba menyamar sebagai dirinya. Merasa telah menenangkan argumen, Dolly mengirim mereka semua kembali bekerja. Mr. Na berhenti sejenak untuk minum beberapa pil dan Gibbs memintanya untuk berbagi, tetapi Mr. Na menolak karena pil-pil itu sangat mahal. Setelah beberapa penggalian lagi, mereka menemukan dinding batu di ujung terowongan. Tidak mungkin untuk dipecahkan, tetapi jika dilakukan akan menghasilkan suara yang mencurigakan. Maka Dolly memerintahkan Japsu untuk membuat suara bisik di ruang di karaoke untuk menutupi suara itu. Sementara itu, Mansik dan Sanggo sedang memeriksa semua bangunan yang ditinggalkan di sekitar area tersebut. Mansik menemukan tempat di mana Dolly melakukan pengaburan untuk Straw, dan Sanggo pergi untuk memeriksa hotel. Terkejut ketika menemukan konter karena seharusnya bangunan ini kosong. Konter menjelaskan bahwa mereka baru saja dibuka kembali sambil menekan alarm. Tetapi karena kabel yang rusak, tim tidak mendapatkan peringatan. Dia tidak bisa menghentikan seorang polisi yang hanya melihat-lihat tanpa menimbulkan kecurigaan. Jadi dia menunggu Sanggo pergi ke koridor untuk menghubungi tim melalui walkie-talkie. Ketika para pria mulai menyembunyikan pekerjaan mereka, Japsu mengalihkan perhatian Sanggo cukup lama dengan menyanyi sehingga saat petugas itu mencapai lantai dasar, tim telah menutup lubang dan berpura-pura sedang melakukan pekerjaan saluran air limbah. Sanggo mengira dia pernah melihat Dolly sebelumnya, jadi dia berpura-pura bahwa dia sudah beberapa kali pergi ke stasiun untuk menjemput Mr. Na ketika dia mabuk. Tidak menemukan hal yang menarik, Sanggo pergi dan konter segera turun ke lantai dasar untuk memperbaiki kabel alarm. Namun ada yang salah dan meledak, menyebabkan konter dan Gensab terjebak di dalam terowongan. Percaya bahwa mereka sudah mati, Japsu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengambil uang muka dan melarikan diri. Dan Dolly juga ingin berhenti karena mereka telah mengungkapi pagar. Namun Mr. Na tidak ingin menyerah dan mulai menggali untuk mencari tahu apa rekan kerjanya masih hidup. Ini terbukti menjadi ide yang baik karena Konter dan Gemsa memang masih hidup dan juga sedang menggali. Jadi di antara mereka bertiga, mereka berhasil membuat lubang untuk melarikan diri. Sementara itu, Mansik telah memanggil bantuan untuk menunjukkan apa yang telah ditemukannya. Bosnya cukup terkesan dan akhirnya setuju untuk mengirimkan anak buahnya untuk memindai area dan menemukan pengintai-pengintai tersebut. Beberapa saat kemudian, Dolly mendengar alarm dan menemukan Jobsu mencoba melarikan diri dengan uangnya. Dolly menangkapnya dan mulai menghajarnya karena hampir membuat semua orang dalam masalah, dan Gensab ikut bergabung dalam pemukulan, tetapi Mr. Na menghentikan mereka agar tidak terlalu jauh. Jobsu menjelaskan bahwa ia memiliki anak sakit yang membutuhkan uang untuk pengobatannya. Jadi Mr. Na mencoba meyakinkan Dolly untuk membuat pengecualian, tetapi saat itulah Dolly menyadari sesuatu. Ia pergi untuk menemui Konter dan memastikan bahwa dialah yang memicu alarm karena ada kamera yang mengawasi gerakan semua orang. Bagian dari tugasnya juga adalah memberitahu bos mereka jika ada yang melanggar aturan. Ketika Genwu muncul dengan Straw dan preman-preman untuk memperingatkan tim tentang kontrak, Dolly menyadari bahwa Jobsu adalah mata-mata yang memberitahukan informasi kepada Genwu. Sejak tidak ada melarikan diri pada akhirnya, Genwu setuju memberi mereka kesempatan kedua. Tetapi sekarang mereka memiliki 10 hari untuk menyelesaikan pekerjaan jika ingin mempertahankan nyawa mereka. Setelah itu,
Preman-preman menyiksa Jobsu karena mencoba melarikan diri dan Geunwoo hanya membiarkannya pergi setelah Jobsu menerima perjanjian. Jobsu diberikan telepon rahasia dan ia harus memberitahu Geunwoo tentang segala hal yang terjadi saat mereka bekerja. Jika ia berhasil, ia akan mendapatkan bayaran tambahan $100.000. Tim kembali bekerja dan Mr. Na terus minum obatnya karena yang lain terus mengganggunya agar mau berbagi. Ia mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah untuk kanker. Sementara itu, polisi mencari mereka menggunakan detektor logam dan ketika mereka akhirnya mendapatkan respons, mereka mulai menggali dengan ekskavator. Counter melihat semua ini di kamera keamanan dan memicu alarm, sehingga tim segera mulai mengeluarkan semua barang dari terowongan. Dolly kembali untuk mengambil beberapa barang logam yang mereka lupakan dan terkena kebocoran gas akibat penggalian polisi yang mengakibatkan rusuknya retak saat ia pingsan. Mr. Na menolak meninggalkannya dan memakai masker untuk menyelamatkannya, sementara Counter memeriksa polisi yang sekarang pergi karena menyadari bahwa mereka telah bermain dengan pipa gas. Kemudian, Mr. Na berbagi salah satu obat pereda nyeri dengan Dolly dan meminta sebuah bantuan. Ia ingin pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi istrinya yang sedang menjalani operasi hari ini dan perlu membayar biaya operasi tersebut. Counter dan Dolly keduanya menolak mengambil risiko dengan kontrak tersebut. Tapi kemudian pada malam hari, Dolly mengubah pikirannya. Ia melepaskan jam tangannya dan mulai memukul lantai basement untuk mengakses saluran pembuangan dan membantu Mr. Na mencapai rumah sakit secara sembunyi-sembunyi. Jobsu menemukan mereka dan menegur mereka karena berlaku tidak adil, tetapi Dolly menjelaskan bahwa ia tidak bisa membandingkan dirinya dengan keinginan terakhir seorang yang sekarat. Menerima alasan tersebut, Jobsu memutuskan untuk ikut bersama mereka, sehingga ia bisa meminta seorang dokter untuk memeriksa kakinya yang terbakar. Counter juga melihat pelarian ini melalui kamera keamanan, tetapi alih-alih memperingatkan Geunwoo, ia memutar rekaman lama berulang kali. Trik ini tampak berhasil karena Geunwoo tidak mencurigai apapun ketika ia memeriksa rekaman dari tabletnya. Tetapi Jobsu merusak semuanya dengan mengiriminya pesan teks untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Sebelum Geunwoo bisa pergi ke hotel, ia dikunjungi oleh seorang rentenir yang mengingatkannya bahwa ia harus membayar atau nyawanya akan dalam bahaya. Geunwoo hanya menjawab dengan menghantam kepala pria tersebut berulang kali ke jendela. Kembali ke trio tersebut, mereka berhasil mencapai saluran pembuangan dan Mr. Na terkejut menemukan saluran pembuangan lama dari tentara Amerika Serikat yang penuh dengan pipa-pipa utilitas yang ditinggalkannya. Akhirnya, mereka menemukan lubang manhole dan keluar, tetapi pada saat mereka tiba di rumah sakit, sudah terlambat. Istri Mr. Na sudah meninggal. Sementara itu, seorang wanita setempat melaporkan kepada polisi bahwa ada seseorang yang membuang sampah konstruksi di kebunnya dan sanggup mengenali bahwa itu adalah potongan lantai hotel. Mansik tidak percaya bahwa mitranya mempercayai aliran saluran pembuangan dan bersiap-siap untuk menyelidiki. Di rumah sakit, Jobsu memutuskan untuk tinggal dan memeriksa kakinya, sementara Dolly dan Mr. Na kembali ke hotel. Sayangnya, Geunwoo, Straw, dan preman-preman sudah menunggu mereka, dan mereka telah menangkap Counter dan Geun-sam. Mr. Na memohon belas kasihan dengan menjelaskan situasi istrinya, tetapi Geunwoo tidak mendengarkan dan menendang Mr. Na. Dolly menolak untuk bekerja dengan Geunwoo lagi, tetapi ketika ia mencoba untuk pergi, Geunwoo mengancam akan melukai ibunya. Tim tidak punya pilihan selain kembali menggali di bawah pengawasan Straw, dan kali ini Counter diikutsertakan untuk bekerja bersama mereka sebagai hukuman. Straw membuat mereka bekerja terlalu keras tanpa istirahat, dan segera Mr. Na terlalu sakit untuk melanjutkan. Tetapi ketika Dolly mencoba membela dia, Straw menjadi marah dan terjadi perkelahian. Tim menang dan mencoba pergi untuk membawa Mr. Na ke rumah sakit. Tetapi dalam perjalanan keluar, orang-orang Straw datang untuk menghentikan mereka. Dolly berpikir cepat dan mengambil tabung gas dan mesin las untuk menciptakan api, membuat preman-preman tersebut menjauh dari mereka. Sayangnya Geunwoo juga tiba dan ia bersenjata. Mr. Na mencoba melompat ke atasnya untuk mengambil senapan, dan dalam perjuangan itu, tembakan tidak sengaja membunuhnya. Selanjutnya, Geunwoo menembak Geun-sam di bahu sebagai peringatan.
dan ketika Dolly mencoba menyerangnya juga, ia juga tertembak. Pada saat itu, Mansik dan Sanggo tiba di hotel, memicu alarm, sehingga Genwo dan anak buahnya berhasil kabur sebelum ditangkap. Setelah mereka pergi, Dolly membuka matanya, mengungkapkan bahwa peluru mengenai jam tangannya di saku daripada tubuhnya. Bersama-sama dengan Counter, mereka membantu Gensap bangkit dan melarikan diri melalui saluran pembuangan. Sementara menunggu bantuan, Mansik menemukan Bor dan sekarang dia semakin yakin bahwa Dilbit terlibat. Trio tersebut mencapai tempat Dehan yang telah mengirim Ibu Dolly ke tempat persembunyian yang aman. Counter menjelaskan bahwa Genwo melakukan semua ini untuk membayar rentenir. Kemudian ia menelpon Jobsu di rumah sakit untuk mengingatkannya agar terus memberi informasi dan memperingatkannya tentang polisi. Namun sudah terlambat. Petugas polisi telah mencapai rumah sakit. Jobsu berhasil melarikan diri berkat Dolly yang muncul untuk menghentikannya dari mengkhianati mereka dan membuatnya kembali bergabung dengan tim untuk membalas dendam pada Genwo. Sekarang dengan bantuan Dehan dan detektor logamnya, Dolly membuat rencana menggunakan pipa-pipa utilitas yang dikatakan oleh Mr. Na untuk mengalihkan minyak. Pertama, Counter dan Dolly bertemu dengan Genwo untuk menawarkan minyak sebagai gantinya 5 juta. Dan setelah mendapatkan persetujuan Genwo, mereka mulai bekerja. Mereka membuat lubang di tanah yang ditutupi dengan wadah oleh Dehan, dan Counter memasang kamera di koridor saluran pembuangan air. Sementara para pria melakukan pengeboran. Jobsu istirahat sebagai alasan untuk bertemu dengan Straw dan memberitahunya apa yang sedang terjadi. Tidak mempercayainya, Dolly mengikutinya dan melihatnya mengkhianati tim. Tetapi dia juga menemukan sesuatu yang lebih besar. Mansik dan Sanggo berada di daerah itu karena mereka telah mengikuti sinyal ponsel mereka. Untuk mengalihkan perhatian polisi, Dolly berlari ke hutan untuk membuat mereka mengejarnya, tetapi dia terkena batu dalam prosesnya. Sementara Jobsu kembali ke pipa dan memasang kamera untuk Genwo memata-matai mereka. Setelah kehilangan petugas, Dolly kembali ke tim dan bersiap-siap untuk akhirnya mengalihkan minyak. Counter melihat polisi datang ke saluran pembuangan air, tetapi tidak ada waktu untuk menghentikan pengeboran jika mereka ingin tetap tidak diketahui oleh perusahaan minyak yang mengawasi tekanan pipa. Tim memutuskan untuk melanjutkan rencana B yang terdiri dari Gensap dan Dehan mengebor tembok acak agar polisi melihat mereka dan mengejar mereka keluar. Pengeboran berjalan dengan baik, tetapi Dolly terlalu sakit untuk terus bekerja. Jadi dia membimbing Jobsu untuk melakukan langkah terakhir dan menyelesaikan pekerjaan bersama. Dolly membuka katup untuk mengirim sejumlah minyak ke tangki di pabrik, di mana Genwo telah mengumpulkan semua calon pembelinya. Dia juga membuka keran dan mengkonfirmasi bahwa minyak ada di sana. Jadi Dolly menutup katup dan memberitahunya melalui telepon bahwa dia akan mendapatkan akses ke sisanya setelah dibayar. Sementara itu, kejar-kejaran polisi berakhir buruk dan Sanggo dikirim ke rumah sakit dengan kaki patah. Namun Mansik menolak menyerah karena seseorang mengirimkan foto lokasi pengeboran baru. Sementara Dolly bersiap-siap untuk menerima Genwo. Jobsu mengkhianati mereka lagi dan membuka katup-katup. Dolly menangkapnya tepat waktu dan memukulinya sebelum merobek kamera rahasia. Counter, Gensap, dan Dehan juga kembali, dan bersama-sama mereka menunjukkan kepada Jobsu bahwa Mr. telah meninggalkan uangnya untuk putranya, untuk membuatnya merasa malu atas pengkhianatannya. Setelah mengikat Jobsu, Dolly bertemu dengan Genwo dan menunjukkan kepadanya cara menggunakan katup-katup. Namun, alih-alih membayar mereka, Genwo memanggil orang-orangnya untuk memukul mereka dan mendapatkan minyak secara gratis. Jobsu melarikan diri dari ikatan dan membantu Dolly memukuli orang-orang tersebut sebelum dia kabur. Di permukaan, preman-preman lainnya masuk ke dalam kontainer pada saat yang sama. Jadi Dehan menggunakan forklift untuk menelikung kontainer tersebut, memungkinkan tim untuk meninggalkan saluran pembuangan air dan menemukan uangnya. Dolly tinggal sedikit lebih lama di saluran pembuangan air, memanfaatkan senapan yang dia ambil dari salah satu preman yang tak sadarkan diri untuk mengancam Genwo. Pada saat itu, mereka ditemukan oleh Mansik. Jadi Dolly mengalihkan perhatiannya dengan melemparkan senapan ke arahnya dan menyuruhnya menangkap Genwo sebelum juga melarikan diri. Sayangnya, ketika dia bergabung dengan timnya sudah terlambat. Straw dan anak buahnya telah menangkap mereka semua. Para preman juga memukuli Dolly sebelum membawa dia dan kelompok lainnya ke ruang pipa, di mana mereka menemukan bahwa Mansik juga telah tertangkap. Genwo membuka katup untuk mengisi tangki-tangkinya, kemudian memasang bom sambil menjelaskan rencananya. Ada bom di bak minyak di belakang
belakang tangki air juga. Ketika dia meledakkannya semua, pipa akan rusak dan bak minyak utama negara akan tidak berfungsi, sehingga perusahaan Genwo akan menjadi satu-satunya penjual di pasar. Ledakan besar seperti itu juga akan membunuh ratusan orang. Tetapi Genwo tidak peduli selama itu memberinya uang. Dan nantinya akan terlihat seperti kesalahan dari perampokan mata-mata yang gagal. Putus asa untuk melarikan diri, Dolly membuat timnya menendang mesin las. Dan dengan bantuan pemicu api konter, mereka menyedot api yang membakar punggung Dolly, tetapi juga membakar tali. Setelah bebas, Dolly mengambil bom dan melemparkannya ke salah satu koridor utilitas kosong sebelum dia melompat ke air saluran pembuangan sehingga ledakan tidak mencapainya. Genwo meledakkan bom di tangki-tangki juga, baik untuk melanjutkan rencananya maupun membunuh Straw dan anak buahnya agar mereka tidak membocorkannya. Tetapi ledakan tidak sebesar yang diharapkan. Sebenarnya tangki hanya melepaskan air. Ternyata ketika semua orang sedang bertengkar, Jobsu mengubah katup-katupnya dan mengirimkan air limbah ke tangki-tangki itu daripada minyak. Tim dan Mansik meninggalkan saluran pembuangan air, dan sang perwira segera memanggil bantuan sementara mereka menyaksikan kedatangan Genwo dan para preman yang ingin membalas dendam. Pertempuran lain terjadi dan mereka menggunakan apapun yang tersedia untuk membela diri, mulai dari forklift hingga selang minyak. Dolly memukuli Genwo dan berniat membunuhnya, tetapi Mansik mencegahnya menjadi seorang pembunuh daripada hanya seorang pencuri. Backup Mansik tiba kemudian dan semua orang ditangkap. 3 tahun kemudian, tim itu dibebaskan dengan syarat percobaan dan bekerja di toko milik mereka sendiri. Namun, ketika Mansik datang untuk mengunjungi mereka, dia menemukan mereka sedang melakukan pengeboran di ruang bawah tanah dan tidak mempercayai mereka ketika mereka mengatakan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan saluran pembuangan air, sehingga memicu perselisihan baru seperti pada masa lalu.